Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, rahimakumullah. Minum kopi, makannya tahu. Hai orang Ngawi, I love you. Walaupun faktanya saya belum bisa minum kopi karena belum ada kopinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, baru sehari saya pulang dari perjalanan panjang saya. Tanggal 30 November saya ke Mekah Madinah untuk umroh. Tanggal 5 saya ke Amsterdam Belanda. Tanggal 10 saya ke Paris Prancis. Tanggal 15 saya ke Doha Qatar untuk melihat Piala Dunia. Dan alhamdulillah baru 2 hari ini saya pulang. Satu pelajaran yang kemudian ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait negara di Eropa. Jadi senajan to rupa-rupa desa. Desa ya rada kota sithik kok. Ayo kaya rupamu. Ajeng saya ceritakan bagaimana kemudian Indonesia dan Islam ini adalah pilihan terbaik. Bapak Ibu yang saya muliakan, di Belanda hari ini ada tren di mana gereja banyak dijual. Tempat ibadah sahabat-sahabat kita Kristiani itu banyak dijual. Ketika saya tanya kenapa gerejanya kok dijual, hari ini ada kecenderungan orang Belanda itu tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan agama. Nah, ketika mereka keluar dari gereja, ternyata kecenderungannya mereka memilih 2 hal. Yang pertama adalah ateis, yang kedua masuk Islam. Kecenderungannya hari ini adalah banyak gereja yang kemudian dibeli oleh orang Islam di Belanda, kemudian dijadikan masjid. Disinilah kemudian saya pengen mengatakan apa? Bahwa Islam dan Indonesia itu adalah pilihan terbaik. Maka hari ini kalau ada orang yang mencoba mengganggu kerukunan atas nama agama di dalam berbangsa dan bernegara, jelas bertentangan dengan Islam dan Indonesia. Bapak-bapak ingat, salah satu karakter orang Eropa itu nopo. Kalau berbicara mereka harus rasional, harus masuk akal. Kalau bahasanya orang Paron barangkali harus logis, bisa diterima oleh akal. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada pertanyaan begini soal pernikahan. Ngono toh. Bojone jane ngelirik rondo ning kono matane. Janda menggoda matamu. Bujuk ini samping kok malah ngelirik rondo jilbab. Jadi Mas Saudilane Mas Bagus, ya, Mas Bagus, Mas Agus. Jadilah kowe urung rabi, bukalah mata lebar-lebar. Tapi begitu kamu sudah menikah, tutuplah matamu. Salah satu contoh pertanyaannya begini, terkait dengan Islam umpamanya. Satu ketika malam tahun baru tahun kemarin Pak, saya ada kajian kebangsaan di Polda Bali. Kapoldanya orang Hindu. Saya ke Bali. Selesai pengajian saya ke Pantai Kuta. Setelah kajian, ada mbak-mbak dari Australia datang. Kebetulan dia follower Instagram saya. Mbak-mbak seksi SDSP, semok depan semok belakang. Datang hanya dengan menggunakan kotang dan sempakan.
Dia mendekat kepada saya, untungnya saat itu kacamata saya hitam sehingga mata saya melirik tidak kelihatan. Begitu dia datang, tanya sama saya begini, "Are you Gus Miftah? Apakah Anda Gus Miftah?" Saya jawab, "Yes me." Kemudian, "Iki cangkemnya anak kewan apa iki?" Cangkem sopo? Cangkem sopo nah? Iki apa kayak? Cangkem sopo? Lembing. Kiai viral cangkemnya kelebon bimbing. Ambungnya sangit kok. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, bule ini datang seorang cewek kira-kira usianya 24 atau 25 tahun. Dia tanya sama saya begini, "Gus Miftah." Ya, saya jawab, "Kok pengajian di Paron kopinya nggak keluar-keluar?" Jadi sama panitia kopi. Pertanyaan dia saat itu adalah, "Gus Miftah, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Salah satunya nomor Bapak Ibu. Ini terkait dengan pernikahan nanti." Saya takkan ngeten kali pun. "Gus, kenapa agama Islam itu banyak aturannya?" Saya tanya, "Contoh aturannya apa Mbak?" "Dalam hal wanita dan pernikahan. Saya melihat panitia, perempuan dalam Islam itu dipenjarakan. Pakaiannya dibatasi, geraknya dibatasi. Mereka harus menutup auratnya, tidak boleh dibuka sembarangan." Uncane kowe lek. Urane aku ya gelem iki. Pilo plafone. Yo, ora teko. Gua mau ngajeng cerita. Lateng Yogyo napa teng restoran-restoran gede ngoten niku. Ora ana arane kopi mlebu gelas sing model. Kopi iki sanggon-nggon nganggo cangkir. Lah iki biasanya banyu putih utawa es buah. Kena sampai meletek mecah cangkemku tak ajar. Iki napa bedane nih? Kopi pahit kalian manis. Kamu harus belajar dari kopi, Mas. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya ini lucu. Iki hidupe diapake, kok sambungan. Nah, contohnya dia bilang perempuan dalam Islam. Kenapa perempuan diperlakukan sedemikian rupa? Harus menutup auratnya, menggunakan pakaian tertutup, harus pakai jilbab, harus ganti banser. Tapi sing diganti petenge gede, sing ganti cumi. Oleh banser gitu. Tanggal selawi saat dengi pengajian Joko Gereja. Melu-melu nggak kacamata ireng, malah rupanya kayak tukang las. Iki diantar cuwil kita omangan apa ora? Ora gaji. Untuk mendapatkan perempuan dengan syarat yang macam-macam. Coba ketika Mas Agus kemarin mau menikahi Mbak Saraswati, Saraswati itu ya. Coba prosesnya nopo kalau orang Islam itu siji ta'aruf, loro khidbah lamaran, telu rabi atau nikah. Dia bilang apa? Ini bagi kami, kata dia, ini urusan terlalu jelimet. Bagi kami
Laki-laki dan perempuan seneng ya sudah, senang-senang saja, kumpul-kumpul saja. Istilah mereka apa Bu? Samen leven. Kalau istilah tiang paron ngawin apa? Kumpul kebo. Tapi saya ingatkan orang babatan paron, jangan ada orang cewek cowok yang kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gude. Nah, atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini orang-orang bule, orang-orang Australia, orang-orang Eropa itu pengen mendapatkan jawaban yang rasional. Eli, begitu tangkap kecil ganggu. Petak letok. Suruh kamu kayak Kipling. Moga-moga sok gede dadi kiai. Amin. Kiai selamat. Anggap ning Solo kiai selamat jenenge Kebu. Nah, maka disinilah kemudian Islam harus hadir sebagai solusi, jangan dianggap sebagai sebuah problem. Jawaban saya atas pertanyaan Mbak dari Australia ini apa? Yang pertama saya bilang, Mbak, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Maka kemauan-kemauan manusia itu harus diatur. Contoh, kemauan laki-laki ingin mendapatkan perempuan. Aturannya apa? Menggunakan syariat pernikahan. Ora kok waton seneng, moro-moro ditubruk. Berarti menungso rono bedone karo pitik. Anda tahu kenapa babon kelak doyak jago kok mesti melayu? Ora kok wedi lek golek nggon sing luwih kepenak. Bila begitu rampung tetap enak. Maka diatur dengan syariat. Nah, inilah yang kemudian saya katakan Indonesia dan Islam itu pilihan terbaik. Wong Indonesia yang menungsone ramah-ramah kaya wong babatan, kebetulan kemudian atas izin Allah dipertemukan dengan Islam. Pola seperti ini nyuwun sewu itu tidak didapatkan di Eropa, tidak didapatkan di negara-negara maju di Eropa ataupun di Amerika. Maka nyuwun sewu kondisi ngoten iki Pak paling penak gitu Indonesia jenengan perso. Saya kemarin di Belanda seminggu niku metu niku awake ngelu kabeh. Soalnya nopo? Cuacane niku minus 5 derajat. Jenengan bayangke kulkas jenengan niku paling adem pinten Bu? Kulkas juga paling adem pinten Pak? 16. Niki minus 5 derajat. Jadi wong ngomong niku cangkeme kaya wong ngerokok, kemebun. Nah, kondisi Indonesia yang seperti ini harusnya apa? Dipertahankan dengan nyaman Pak. Contoh, demi Allah, kadang-kadang saya itu merasa aneh ketika sahabat kita Nasrani melaksanakan gereja. Kenapa TNI Polri bahkan plus Banser menjaga sedemikian rupa? Saya kadang-kadang mikir ngeten, apa dirasa Indonesia ini orang aman? Sampai kenapa orang beribadah ketemu dengan Tuhannya di gereja harus dikawal sedemikian rupa? Kula wae iso ngaji teng Cepu Bloro. Neng dalan niku nyuwun sewu ketemu gereja niku rata-rata dikawal oleh konco-konco polisi, dikawal konco-konco tentara plus Banser. Sehingga seolah-olah nopo? Iki arep ngibadah apa arep perang? Ini sindiran bagi kemudian umat Islam. Bahwa selama ini yang pertama, kenapa kok orang beribadah harus dikawal polisi sama tentara sedemikian rupa? Karena yang sudah banyak insiden dan kejadian orang beribadah di gereja itu diganggu. Lakukan ini nyuwun sewu. Saya katakan begini, sebagai dai, saya mendorong umat Islam untuk menjadi umat Islam yang baik, yang taat, yang soleh. Sehingga nyuwun sewu, kalau orang Islam ini baik, taat, soleh, maka tidak akan pernah mengganggu saudaranya yang beragama lain. Kenapa mboten? Termasuk gangguan ku ana kiai ngaji wirawiri nggawa snack kan goblok. Masuk jamaah kon nonton wong sing ning dhuwur muntah. Mbok yo sing sabar titik.
jajan kurang dodo yang bayar. Ya sing goblok sing kon ngetokke niku kok ngeyel. Kula iki paling ngrasakno pengajian wirawiri nggawa panganan. Iya, Pak, betul. Aku yo ora mangan yo ora apa-apa. Uripmu kaya batik kakean polah. Yo mesake sing kono ora keduman kene malah didamdum-damdum. Wis mandeg dhisik. Pejabat tok. Alah apa lah pejabat iki menangan ngono. Sama enggak ya. Teko carrier Akhir iki rasa maju-maju meneh. Yo mesake kene ngoyang-ngoyang cangkem kono. Langsung lah nguati ya tumpunan itu. Ya Allah. Ini menung sama triplek gitu. Masa ngaji apa-apa. Niki mungkin tak kan dari canggung iki. Lawa sampe ning minggat kabeh ora apa-apa lek kan sing tugasku ngandani awakmu berdua. Ya ta. Wis keluar jeblol. Ampun. Ijabmu kapan? Oh 11 bulan Bali berarti bisa. Enak lah. Iya enak. Ini kakek enak mau 10%. Saya 50% enak banget. Nambah. Langsung nambah matamu. Aku sing gantengnya bojoku siji. Sing merongos nambah. Mesake bojomu sapa jenenge? Saras. Wis saras lho. Saras lho nggih. Apa wingi lara. Nah, jadi nyuwun saya mendorong umat Islam berangkat ke masjid karena masjid itu sarana untuk dekat dengan Allah supaya manusia menjadi baik. Saya punya tetangga Nasrani, Kristen, Katolik. Saya mendorong mereka untuk berangkat ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas mereka untuk menjadi orang baik Kristennya, untuk menjadi orang baik Katoliknya, untuk menjadi orang soleh atas kekristenannya. Lawang Islam kuwi apik, kuwi ora bakal ganggu wong Kristen. Lawang Kristen kuwi apik, ora bakal ganggu wong Islam. Saiki pertanyaane ngene. Lah ana wong Kristen mangkat ning gereja Natalan rumangsa ora nyaman. Niku lak sindiran telak pukulan telak bagi umat Islam. Ngopo podo-podo duwe agamane mereka masuk gereja ke orang nyaman sampai harus dikawal oleh polisi dan tentara. Mula kula kadang-kadang mikir iki ono apa? Lah teng Indonesia niku nyuwun sewu lho, Pak. Masalah ucapan selamat Natal mawon ben taun ribut. Padahal Dubai niku negara Islam, gawe pohon Natal terbesar di dunia di Mall of Dubai. Teng Indonesia ganti banser meneh. Iki ana pergantian kiai apa ora? Iki ya keselok. Siap, Bro. Yang satunya minggat gerak. Mana cengengesan. Jadi I love you full loh. Insyaallah sesuk Gus betul mlebu surga sing awal banser. Mergo banser tugasnya survei lokasi. Di saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap kiai mlebu bansere metu meneh. Mana cengengesan. Tahan guyu ya. Pokoknya banser TNI Polri itu sih lebih hebat sapa? Banser. Buktinya apa? TNI Polri SK-nya banyak masuk bank untuk utang. Banser ora ono SK-nya dibawa ke bank. Soalnya apa SK-nya rata aja. Masa Pak kula pengen utang. Jaminan apa? SK Banser ya ayu. Lah. Jadi hanya dengan ucapan selamat Natal mawon sampai hari ini setiap akhir Desember kita ribut. Padahal nopo negara menjamin kebebasan beragama. Gus Miftah termasuk golongan yang mana? Saya termasuk golongan orang yang mengucapkan selamat Natal. Orang bilang hati-hati kafir. Kok gampang menjadi wong kafir hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal saya jadi kafir. Kemarin tanggal 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya juga tidak jadi pahlawan. Gimana Pak Baten? Kemarin ada teman-teman polwan wisuda polisi, saya mengucapkan selamat jadi polisi, saya juga tidak jadi polisi. Saya lucu santriku,
Daftar tentara ditolak mergo untune elek. Akhirnya panitiane tak telepon, Pak tentara, ngopo santriku ditolak daftar tentara? Lah untune elek Gus. Tak seneni tentarane. Pak jenengan kudu ngerti. Napa Gus? Sesuk tentara niku perang tembak-tembakan, ora cokot-cokotan. Masa gara-gara untu elek ra ditampa? Jadi kok lah uang gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir, berarti oke wong Kristen jadi Islam gara-gara mengucapkan selamat Idul Fitri. Gitu. Jadi kalau dekat mau kan mikir Pak, iki arep ibadah ning gereja. Ngopo kok tidak dikawal wong sakmono mbane? Niku ora kok salahe wong gereja, niku sindiran bahwa selama ini mereka ibadah niku ora nyaman. Lah kula ana wong mangane gereja ya kula seneng. Kenapa? Karena kalau orang masuk ke gereja potensi dia menjadi baik. Makanya orang Islam dan orang Kristen itu harusnya mitra, partner untuk menjadi orang baik. Sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad kalian Nabi Isa, niku lah partner menyampaikan kebaikan. Lah kenapa orang beribadah kok dimeden-medeni? Ditakut-takuti. Coba Pak, lah jenengan delok. Minimal adanya Natal itu ada 2 berkat. Nopo berkatnya Natal? Siji liburan, loro diskon. Loh, gara-gara ono Natal, ono libur Natal tanggal selawe, gara-gara ono Natal, ono diskon. Lucune wong ngawi mengharamkan selamat Natal, tapi blonjo nganggo diskon. Wong iki teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe pink. Maka malam hari ini sing ning gereja wong Natal wong Kristiani monggo ora usah diganggu. Aku takoni le, sejarah Banser mlebu gereja ngawali sejak kapan? Sejak zamane Gus Dur. Dadi mbiyen iku lak Ambon perang, Pak. Wong Islam karo wong Kristen. Gus Dur diminta untuk mengerahkan TNI Polri ke Ambon. Gus Dur mboten purun. Karena apa? Nanti disangka Indonesia tidak aman, perang antara wong Islam karo wong Kristen. Gus Dur tidak mengerahkan Banser ke sana dan lain sebagainya, tapi diselesaikan secara diplomasi dan musyawarah. Alhamdulillah Ambon sekarang baik-baik saja. Niku nganggo carane Gus Dur. Lah supaya wong Islam karo wong Kristen niku ketok akur, zaman niku Gus Dur memerintahkan Banser untuk masuk ke gereja menjaga perayaan Natal. Makanya wong se-Indonesia sering-sering di kafir-kafir kini ku siji Banser, soalnya biasa ngawal wong Natalan. Ora apa-apa li. Sapa ngerti kowe esuk mlebu surga mergo apikmu njaga gerejane wong Kristiani gara-gara njaga Natal. Amin Allahumma. Pak Kapolsek, lan jenengan tidak ke pondok saya. Kampung saya 60% Katolik. Selatan rumah saya pendeta, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Ya biasa-biasa mawon. Pulau wingi teng Brussel, Belgia, beli coklat bentuke pohon cemara. Kula ngomong kali bojo kula, Beb. Pak Camat nyeluk bojone napa? Bu. Standar kayak rupane. Bu Camat, calon mati. Kalau nyeluk bojo kula tergantung suasana hati, Pak. Kadang-kadang kalau celuk Beb, kadang-kadang say syaitan rajim. Agus celuk Saraswati, Dik. Dik, Dik. Saras celuk bojone napa? Mas. Masya Allah. Masuk ireng. Masih kuning jauh. Sami mbahmu bilang, ya api kulitku rupamu. Kayak ketinggalan sami. Malah seperti pinang ditakak dibelah dua, ya ora kok. Semoga ngusuk anakmu ganteng. Ojo malah wong curiga lho. Habis kok anaknya ganteng, ya anaknya sapa aja. Cita-citamu pengen jadi anak Agus? Bangsal tadi kan. 5. Amin. Semoga materi pertama langsung kembar 5. Maka kondisi niki mau pilihan terbaik niki wa Indonesia.
Ini sesuai bahwa Islam dan Indonesia itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah, rahmati Islam untuk alam, Pak, niku bisa dilihat di Indonesia dengan kemajemukan yang ada, dibingkai dengan kerukunan, di bawah ideologi Pancasila. Lah, mila nyuwun sewu. Bengi-bengi ngumpul, grimis-grimis pengajian model ngoten iki. Ini hanya aja di Indonesia, Bu. Bahkan di Doha Qatar itu 99% penduduknya muslim. Indonesia hanya 85%. Neng kota ora ana pengajian model ngoten niku. Wong toko-toko kudaran payungan lungguh klosotan, suguhane pas-pasan. Niki namung teng Indonesia. Teng kota mboten enten. Lah Islam yang senyaman ini kenapa harus dikotori oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Naudzubillahi min dzalik. Pengajian, tasyakuran pernikahan, ngundang kiai, ngundang hadroh. Model ngoten iki namung tentang Indonesia. Lah wong Arab niku ketika melaksanakan dawuh Kanjeng Nabi, aulim walau bisat. Berwalimalah walaupun dengan motong seekor kambing. Teko diundang mangan-mangan ora ana hadroan, ora ana pengajian. Mila jenengan takon kula, lah dalu niki dianggap tasakuran walimah. Walimah niku artine diundang kon mangan enak. Jadi walimah niku intine mboten pengajian tapi mangan enak. Jenengan mau mangan enak apa dereng? Berarti Agus goroh. Lah Agus yo jawab, wadine kula ra iso ngopeni jamaah nyuguh panganan Gus, mergo anggarane nggih nyangoni Gus minta marhamu. Yo ora banter-banter kok. Aku isin. Bu. Jadi niki walimah, niki mboten walimah tapi tasyakuran. Lah walimah niku syaratnya kudu mangan enak, Gus. Lah walimah niku macam-macam, Gus. Ana walimah yang diakibatkan karena orang pergi haji, namanya walimatus safar. Nah, kula niku bola-balik umroh, bola-balik haji, tak dongake tiyang paron Ngawi, muga-muga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang Lampung cangkemmu wis amin untuk ibadah haji dan umroh. Susu kowe. Lah kowe rong iso ning Madinah, Gus, kuwi gampang banget dawuh Kanjeng Nabi, suami istri guyon kuwi pahalane luwih gede tinimbang iktikaf ning Masjid Nabawi. Ayo piye? Ya guyon wae. Wong mlebu kamar ya guyon. Kerjain orang telur enak. Betul berasa enak sing didudul dangan-dangan. Wong wedok ngambung tangane sing lanang kuwi padha karo ngambung hajar aswad. Lah yo irenge kaya ngene. Kuwi nembe tangane sanes apa meneh bathuke, apa meneh ngambung liyane. Pokoke enak banget wong nikah. Nah, mila nyuwun sewu walimatus safar. Walimah yang diakibatkan karena kelahiran namanya walimatul akikoh. Walimah yang diakibatkan karena sunat namanya walimatul khitan. Lah bocah-bocah pati, bocah pati cah Ngawi ya cilik-cilik iki sing rabi le, ekor rabi urung sunat tak saranke le. Kula pengen sunat ning Jepara. Bentuke apik, ukir-ukir. Mungkin sunatan yang di ono gelong Ngawi bentuk ngeto ning Ngawi ning Jepara bentuke ngene iki Gus. Ning Ngawi yo bentuke mung kaya apa Ngawi. Ngawi iki makanan khasnya apa, Pak? Pak Samad. Keripik. Keri. Terampe ngono. Ojo saru to, Le. Aku ora saru kok. Lagi lho, kemayu matamu kemayu gitu. Walimah yang diakibatkan karena nikah itu namanya walimatul urus. Walimatul urus. Walimah yang diakibatkan gara-gara pernikahan.
Lah dalu niki kula jenengan dene temanten kekalih. Moga-moga keluargane saya dadi keluarga sing apik. Amin. Kula niku lak teng Jakarta kondang sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan kepada para artis dan selebritis. Bila kata artis, lak rabi sing ngandani mesti kula. Anang Asanti, rabi sing nasihati kula. Atta Halilintar Aurel rabi sing nasihati kula. Deddy Corbuzier Sabrina rabi sing nasihati Gus Miftah. Via Valen rabi Gus Miftah. Ganti meneh. Kok tambah cuwil cilik ini? Saya sengaja ini sing dipasang sing cuwil cilik. Oh junior. Ya banser belasan di lengan gitu. Ini ya banser minimal kayak Gus Miftah ini gitu. Ya Allah, moga-moga banser lo surga bisa diri. Amin. Mangkat pengajian. Amin. Pokoknya kula niku lebih enak ana artis rabi Pak sing ngene terakhir kula nasihat pernikahane Yeni Inka. Nah, rabi kali polisi sing nasihati kula. Dulu jamaah saya artis yang nikah tidak saya nasihati cuma satu. Rizky Bilar, Lesti Kejora. Boten kula boten. Nah, kalau sampai terjadi peristiwa seperti itu karena yang nasihati bukan saya. Lah Rizky Bilar itu ngaji kali kula, tapi begitu nikah saya tidak nasihati dia. Awakmu aja melu-melu, lah duwe urusan karo bojomu, rasa mau umbar ning publik. Mau umbar yo ora sing delok wong ora artis. Disimpen bae. Lucune meneh iki lho, sing duwe masalah Lesti Kejora karo Rizky Bilar, sing cerewet ibu-ibu paron. Lah wong sing laporke yo Lesti, sing dilaporke yo bojone Lesti, sing nyabut yo Lesti, sing sewot yang ngawi kan goblok. Niki kula nembe ngoyok-ngoyoki santri kula si Deni Caknan kuwi ndang rabi oli ora pacaran wae. Malah putus wae pacaran. Pokoke lah bocah-bocah artis itu ndalah Pak. Niku lak kali kula niku rata-rata manut. Ngawi yo Deni Caknan, Blitar yo Percil. Samsudin matamu Samsudin. Ora bro, kadake tenang. Samsudin kurang ajar. Emangnya aku cowok apaan? Podo kiai ini yo. Podo gondrongin mbahmu gue. Kok orang ini malah ngapainnya karena Samsudin? Kamu nanya. Aku ini rencana aku ngono, lan ning alam kubur takone karo malaikat munkar nakir. Man rabbuka kula jawab, kamu nanya. Ngono Pak Camat. Pak Camat takone karo malaikat, man rabbuka kamu nanya. Coba bocah kamu Pak Camat. Kamu bertanya-tanya. Sekarang viral itu aneh-aneh. Kadang-kadang nyanyi lagu di ora jelas ya viral. Begitu sulit lupakan silit. Itu viral. Mungkin rasa gawe viral. Lu malah kaya kemben Surabaya. Lah saiki wong pengen viral aneh-aneh nih lho Pak Kapolsek. Aku tau ndelok ning TikTok bocah nganggo jilbab, kotange dibuka. Hai guys. Apa maksudnya? Ya pas aku ndelok ngono lho. Kan aku jadi ketagihan. Pokoknya nek oh Mangku Purel, ayo Mangku Purel dinyanyake langsung Semeru mbledos. Semeru mbledos. Niku lagu niku lah asine sing gawe cah Jawa, cah pundi lali niku. Sing kon nyanyi niku asine Percil. Kali Kuntet. Lah Percil ora wani. Soale nembe bar viral lagu Joko Tingkir. Lagu Joko Tingkir niku muncul. Percil niku lak dihujat ra karo-karuan. Lagu Joko Tingkir niku sing gawe asline sing nulis lirik niku bocah Lampung, bocah Metro. Sing kon nyanyi Percil. Si Irit nyuwun sewu. Lagu niku lak lagune bocah puji-pujian nang langgar niku asline. Joko Tingkir ngombe dawuh salatullah salamullah ala toha rasulillah dihujat. Lah Percil takon kali kula, "Bah, kula pripun iki dihujat gara-gara lagu Joko Tingkir niku salah apa mboten?" Ora.
Tapi ono kiai sing nyalahke, ora, salahe neng ndi? Lha niku Joko Tingkir ngombe dawet, salahe Joko Tingkir ngombe dawet apa? Lah ya entuk wae to. Iki napa badan? Yo ngelak kok. Lah jaman Joko Tingkir ngombe dawet niku lumrah. Soale jaman Joko Tingkir ki anane mung telu degan kopi karo dawet. Sing salah ki lho Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi salah. Wong jaman Joko Tingkir ora ono boba. Tono nak ngombe dawet dikira ngenyek, jenengan bakal didemo karo bakul dawet sak Indonesia. Jenengan mangkat ning Ponorogo ning perapatan Jabung niku isine bakul dawet tok. Lan jenengan saking Purworejo tindak Kebumen lewati jembatan Butuh. Teng mriku ana bakul dawet ireng jembatan Butuh. Malah jembatan Butuhe disingkat dawet ireng jembatan Butuh, dadi disingkat jembatan Butuh. Dawet ireng jembatan Butuh disingkat jadi jembatan Butuh. Camat malah bayang-bayang gitu. Jembatan Butuh disingkat jadi apa Pak Camat? Jembatan Butuh. Jadi nyuwun sewu. Kayak ngomong meneh canggih. Sangat meteng lho. Umpama saiki awak pengen viral ya, viral sing apik lho. Viral karena prestasi bukan sensasi. Oh, payung. Ibu niku ngagem payung, ora kok mergo wedi banyu udan, ning mergo wedi wedake luntur. Gua gelinding bawa pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Gua belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae melempem. Ngono saiki. Aku Madrid, kamu Barcelona, aku sudah married, kamu masih berkelana. Ngono, Bos. Ya jomblo-jomblo iki. On, kalau tangan dari calon niki. Allah dawuh wonten surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga seorang rabi dan rabi. Percaya, menikah itu membukakan dua hal. Satu, membuka pintu rezeki. Nomor loro dalan barokah goblok. Sok-sokan. Barokah kok bayi. Agus, tenang. Pokoknya lah seneng kerja itu rabi loh. Saya kira rabi kanggo DP. Mus kredit, mus meteng baru rabi. Ini jenenge MBA, Married by Accident. Itu banyak terjadi di malam tahun baru. Sing lucu niku teng Yogyakarta, malam tahun baru. Mboten namung teng Yogyakarta, teng kota-kota besar. Penjualan kondom meningkat 200%. Aku mikir apa hubungannya malam tahun baru karo kondom lho. Apa sing tuku yo Agus kabeh. Dada stream. Kula borong. Agus dodol papat. Ar-Rum 21. Masih banyak yang belum menikah ini banser-banser nih. Wis radio. Hanya Pak Camat sama Rabi. Oh, dereng mido. Masa ke mido Pak Camat? Oma perang dua niat. Ampun Pak Camat, kula sing ganteng duwite akeh ora rabi-rabi kok. Siji tok cukup. Sing kira di mbahmu ya. Kamu janda ya. Kamu naksir aku ya. Kan kamu sudah tua. Iya ngono sebelah kono kae. Ngaji ngarep dhewe tungkake selonjor gitu. Kayak mulus-mulus aja. Tungkake meledak. Mau sapa ngaji ngarep kayak ngomong ini. Sikilmu kaya Sahrini ngono. Sikilmu kaya Sahroni. Oh, gringgingan. Napa jenengan asam urat? Lah asam urat kalau tambani langsung mari.
ngelan jenengan kena asam urat, mungkin jenengan kondur pados gula batu. Carane pripun gulane diwenehke aseme watune nggih nutuki urate. Kamu sini kene dua mesti kayak gini iki lho. Ning ngono ngene iki. Allah yu. Wis biasa tapi kan nutupi rai iki mergo isin pamer gelang. Gelang karet yang kaya. Apa jenengan rondo? Oke. Kalau patus nggih. Pak Camat. Pak Camat geleman lho iki. Pak Camat, jadilah cowok yang setia. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Cici, loro, telu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 14, 15. Matan itu. Seluruh dunia Pak. Kurang ajar loh. Golek pangan saka cangkemku. Tapi pinter kok. Selalu ada Nabi Muhammad. Bon, ngandani mantennya. Bapak Ibu rahimakumullah. Allah dawuh wonten Al-Qur'an. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Jenis yang diciptakan oleh Allah itu cuma dua. Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah itu menciptakan manusia hanya dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka ingat, Allah menciptakan hambanya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Agus. Mila nyuwun sewu, kula niku Jerman kalah mulih dhisik kula seneng. Karena tim nasional Jerman termasuk yang mendukung LGBT. Mila kalah dhisik dhewe, modar Jerman. Bahkan kalah karo Jepang. Sing hebat niku Arab Saudi. Juaranya mboten Argentina. Satu-satunya tim nasional yang mengalahkan Argentina hanya Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi menang? Karena Arab Saudi menerapkan jebakan sawu sufufakum fis shalah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Makanya 3 gol Argentina semuanya dianulir gara-gara offset. Karena pemain Arab Saudi menerapkan sawu sufufakum fis shalah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Messi terjebak offset mergo Messi ora tahu sholat. Pak Camat kemarin dukung mana Pak Camat? Argentina. Allah menang didukung. Berapa? 14. Foto gede-gede. Gerak. Yang satu masuk gerak, yang satu minggat nguntal gerak. Jadi Allah menciptakan manusianya min dzakari wa unsa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebagai pasangan kita. An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ya ki mau kaya Agus karo Saraswati. Litaskunu ilaiha, supaya kamu sakinah. Jadi bahasane iki sak jane tok kualik iki. Awake dhewe niki lek ana wong rabi biasanya ucapane apa li? Sakinah, mawaddah, warahmah. Lah cara kula bahasa Indonesia niku jane mboten pas. Kudune napa? Mawaddah warahmah yang menjadi syarat keluarga itu menjadi sakinah. Onone sakinah itu berangkat dari mawaddah warahmah. Tur niki latahe wong Islam teng Indonesia. Sajanjane lah ana wong rabi niku ucapane mboten samawa sakinah mawaddah warahmah, tapi ucapane napa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Bukan samawa. Lah didelok sangka susunan bahasane niki pun salah. Kudune mawaddah warahmah dhisik baru menjadikan dia sakinah. Maka kemudian persoalan rabi, Kanjeng Nabi niku ngandani awake dhewe ngeten, tungkihul mar'ah li arba'in. Nikailah perempuan karena 4 hal. Yang pertama nopo? Li jamaliha, mergo ayune. Dadi lha wong lanang aku ora penting ayu, sing penting salehah, kuwi ndobos. Wong Kanjeng Nabi mawon dawuh pertama kali li jamaliha, mergo ayune apa mergo gantenge.
Senajan to ganteng karo ayu niku mboten jaminan tur ganteng karo ayu ki ora awet. Kula duwe tangga ayune ora umum, delalah dibojo karo wong kere 3 bulan mlakune wis ekeh-ekeh. Tak takon karo wong wedok, sakniki jenengan milih pundi? Wong lanang good looking napa good rekening? Saras, iki bojomu iki good looking apa good rekening? Good rekening. Lah rupanya ya pas-pasan. Karena Agus punya prinsip, di dalam dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Si Saras ya realistis, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya para cowok kamu harus ingat, orang istilah cewek materi yang ada cowok kere tangannya. Maka ada istilah di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komik. Makanya bola-balik kalau matur, ada enggak tipe suami yang jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Betul Bu? Santai Pak Camat, nanti sore mereka kita muliakan, nanti malam kita bantai. Saya itu kalau sama perempuan sangat hormat, karena bagi saya perempuan itu seperti sajadah. Perempuan itu suci seperti sajadah, karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik, betul? 70 cara membahagiakan istri. Itu khusus tak kandani neng Agus. 70 cara membahagiakan Saras. 1 shopping. Sisanya 69. Cie. Lirik Saras pengen nubruk rupamu Gus. Li mengkedan. Aku sih belum ngajengan kan ya. Langsung mengkedan dulu kita. Terus sabar toh Gus. Ambil pengajian kok masuk katuk-katuk. Ngopi. Iya. Siapa sih yang mau? Yang panjang. Gumbal karo bojomu Dek. Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi kalau niku ndelok Agus karo Saras itu berarti teorinya anaknya Nabi Adam itu benar. Dan anaknya Nabi Adam itu teorinya ngene, lak sing lanang kuwi ganteng, sing wedok elek. Lak sing lanang elek, sing wedok ayu. Lak teorinya anaknya Nabi Adam, sing lanang elek, sing wedok ayu. Berarti Agus niki oleh Saras niki alhamdulillah, Saras oleh Agus innalillah. Ini ku teori sabar dan syukur. Agus rabi karo Saras kuwi syukur, Saras rabi karo Agus sabar. Antara anugerah dan azab. Tadi sesuk Agus mlebu surga mergo syukur, Saras mlebu surga mergo sabar. Jadi lah bengi si Agus kelon karo Saras ada perjanjian hitam di atas putih. Lagi yang manis loh Gus. Ya gue Gus, manis Gus. Yang panjang itu Wah, baik. Gus. Lagi pahit Gus, tapi sangit Gus.